Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 komunikasi terapeutik. Di sini kami akan menampilkan role play mengenai komunikasi terapeutik terhadap lansia. Di sini saya Serlia Taulia Putri berperan sebagai perawat 2. Saya Salma berperan sebagai pasien. Saya Nindya berperan sebagai anak pasien. Devina berperan sebagai perawat 1. Saya Mutiara Faras berperan sebagai perawat 3. Selamat menyaksikan. Di sebuah rumah sakit di kota A, terdapat seorang pasien perempuan berusia 65 tahun yang akan menjalani operasi lobektomi. Pasien merasa cemas karena ia akan dioperasi. Namun, perawat serta keluarganya meyakinkan pasien untuk tetap melakukan operasi demi kesembuhannya. Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, saya perawat Baby, perawat yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya, apa benar ini dengan anak dari pasien bernama Siti? Iya, Sus, benar. Saya Susi, anak dari ibu saya bernama Siti. Saya hendak menyampaikan informasi dari dokter bahwa ibu Anda harus segera menjalani operasi lobektomi untuk mengangkat setengah bagian dari paru-paru kanannya yang terkena kanker. Dokter merencanakan supaya operasi bisa dilakukan besok karena dari hasil pemeriksaan hari ini operasinya harus dipercepat. Loh, bukannya ibu saya seharusnya dioperasi minggu depan, Sus? Iya, Ibu, rencana awal memang akan dilakukan minggu depan. Namun, karena pertumbuhan kanker yang semakin cepat, dikhawatirkan sel kankernya akan menyebar ke bagian yang lain. Oh, begitu ya, Sus. Tapi ibu saya nggak akan kenapa-napa kan, Sus, setelah dioperasi? Apakah setelah dioperasi nanti kankernya langsung sembuh? Tenang saja, dokter dan petugas kesehatan lainnya yang akan menangani pasien akan berusaha semaksimal mungkin untuk hasil yang terbaik. Setelah operasi nanti juga akan ada beberapa terapi untuk mencegah sel kanker tumbuh di tempat semula. Baik, Sus. Terima kasih ya, Sus, atas penjelasannya. Sebelumnya, saya juga membawa surat persetujuan anggota keluarga untuk dilakukan tindakan operasi kepada pasien. Ibu bisa baca dulu dan tanya kepada saya jika ada hal yang kurang dipahami ya, Bu. Baik, Sus. Terima kasih. Setelah perawat 1 membawa surat persetujuan yang telah ditandatangani oleh keluarga pasien, perawat 2 bergantian masuk ke dalam ruang rawat inap untuk mengecek keadaan pasien. Selamat pagi, Nek. Perkenalkan, saya Sherly, perawat yang akan berjaga pada pagi hari ini. Nenek, boleh tolong sebutkan nama dan tanggal lahirnya? Siti 25 Mei. Oke, Nenek sekarang keadaannya bagaimana? Apa nafasnya masih sesak? Rasa sesaknya udah mendingan sih, Sus. Tapi dada saya kadang rasanya masih nyeri. Rasa nyeri yang Nenek rasakan itu apakah ringan, sedang, atau berat? Sebenarnya rasa nyeri di dada saya tidak terlalu mengganggu, Sus. Justru rasa cemas yang saya tinggi. Maaf, Nek, sebelumnya kenapa Nenek merasa begitu cemas ya? Ya gimana saya nggak cemas sih, Sus? Jadwal operasi saya tiba-tiba dimajuin jadi besok. Bahkan saya belum siap mikirin gimana saya akan dioperasi. Apa Nenek merasa cemas karena takut jika dioperasi? Bukan, Sus. Saya tidak takut dioperasi. Karena ini bukan pertama kalinya saya dioperasi. Yang saya takutkan itu bagaimana nanti jika operasinya gagal. Kenapa Nenek berpikirnya seperti itu? Apa ada teman atau kerabat Nenek yang mengalami hal tersebut? Bukan, beberapa waktu ini saya baca-baca di artikel internet mengenai operasi kanker paru dan saya menemukan kasus pasien yang gagal dalam operasi ini. Saya takut jika nanti operasinya gagal. Saya masih ingin hidup loh. Saya juga pengen punya anak cucu. Nenek jangan khawatir, dokter di sini kan profesional semua. Dan juga di rumah sakit ini juga peralatannya lengkap dan modern semua kok. Jadi operasi Nenek pasti berhasil. Tapi Sus, apa nggak ada pengobatan lain ya selain operasi? Saya takut banget loh kalau operasinya nggak lancar.
Menurut info dari dokter yang menangani nenek, tindakan terbaik untuk menghilangkan sel kanker nenek ini yaitu dengan cara operasi, Nek. Jadi pengobatan lainnya mungkin nggak terlalu berpengaruh dan hanya melambatkan pertumbuhan sel kankernya aja, nggak bisa menghilangkan kankernya, Nek. Begitu ya, Sus. Ya, Nek, betul. Walaupun nenek merasa cemas dan takut, tapi nenek kan punya anak dan cucu yang sayang sama nenek. Mereka tuh pengen nenek cepat sembuh loh. Nenek tenang aja, operasi ini adalah jalan terbaik untuk nenek. Iya Bu, yang dikatakan suster itu benar. Oke, baik, Nak. Terima kasih ya, Sus. Setelah perawat 2 memberikan penjelasan dan dukungan kepada pasien, tak lama datang perawat 3 yang masuk ke dalam ruang rawat inap pasien untuk melakukan cek tanda-tanda vital pasien pada pagi hari ini. Nah, karena perawat Farah sudah datang membawa alat, sekarang nenek dicek dulu ya kondisi tanda-tanda vitalnya, dibantu dengan perawat Faras. Iya, Nek. Perkenalkan, saya Nurse Faras, perawat yang akan membantu mengecek tanda-tanda vital nenek ya. Apakah nenek bersedia? Bersedia, Sus. Baik, nenek relax aja ya. Nggak sakit kok, hanya aja saat mengukur tensi, nanti tangan nenek akan terasa ditekan oleh alatnya. Iya, Sus. Gak apa-apa. Saya bantu lengan bajunya untuk digulung ya, Nek, ke atas agar pemasangan alat tensinya mudah. Kemudian perawat ketiga mengecek keseluruhan tanda-tanda vital pasien. Sudah selesai ya, Nek. Sekarang nenek bisa beristirahat lagi supaya kondisi nenek stabil untuk operasi besok. Iya, terima kasih ya, Sus. Sus, apakah tekanan darah ibu saya normal? Tekanan darah pasien 110/70 mm air raksa. Suhu tubuhnya 36,5 derajat Celcius, denyut nadinya 87 kali per menit, dan pernafasannya 26 kali per menit. Untuk semuanya itu dalam batasan normal, kecuali pernafasannya, dikarenakan ibu Anda masih merasa sedikit sesak nafas. Saya juga akan segera memberikan data ini kepada dokter untuk terapi mengatasi sesak nafas pasien. Saya jadi ngerasa takut kalau ketemu dokter sekarang, Sus. Kenapa nenek takut? Biasanya kan nenek ngobrol dengan dokter ataupun perawat di sini. Iya, ini karena besok saya akan operasi. Saya jadi sedikit takut saat bertemu dokter. Nenek nggak perlu khawatir. Dokter kan akan menyembuhkan nenek. Saat dioperasi nanti juga nenek akan ditangani oleh tim dokter yang profesional yang udah berpengalaman. Jadi sebaiknya nenek sekarang rileks, jangan stres, dan tetap berdoa sampai sesuai dengan keyakinan nenek agar operasinya dipermudah nanti, Nek. Oke, Sus. Terima kasih banyak ya. Iya, sama-sama, Nek. Oh iya, setelah diperiksa tanda-tanda vital tadi, bagaimana perasaan nenek? Apa tangannya sakit saat ditensi, Nek? Tadi sakit, Sus, saat ditensi, tapi sekarang udah enggak sih. Baik, untuk selanjutnya, dokter akan datang memeriksa dan menentukan terapi untuk sesak nafas nenek ya. Ya, Sus. Nanti siang, sekitar jam 12, saya akan balik kembali untuk mengecek kondisi nenek. Sebelumnya, apa ada yang ingin nenek tanyakan atau sampaikan? Tidak ada, Sus. Baik, kalau gitu nenek istirahat ya, jangan memikirkan hal-hal yang negatif. Saya permisi dulu ya, Nek. Kalau nenek butuh sesuatu, nenek bisa panggil saya atau teman saya yang lainnya. Baik, Sus. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama, Nek.